Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Alfia yang akan menjelaskan terkait materi kita hari ini yaitu laporan keuangan perusahaan jasa. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar terkait laporan keuangan laba rugi perusahaan jasa serta laporan keuangan perubahan ekuitas perusahaan jasa. Topik kali ini kita akan membahas laporan neraca pada perusahaan jasa serta laporan arus kas pada perusahaan jasa. Yang pertama, laporan neraca. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta, utang, dan modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Penyusunan neraca bersumber pada kertas kerja yang diambil dari kolom neraca untuk penyajian harta dan utang, serta untuk modalnya diambil dari laporan perubahan ekuitas ya. Tujuan dari laporan keuangan neraca yang pertama, untuk analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk analisis suatu entitas bisnis, sehingga diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuid. Untuk yang ketiga, untuk analisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Laporan keuangan neraca perusahaan jasa memiliki dua bentuk. Untuk bentuk yang pertama yaitu bentuk skontro. Bentuk skontro ini merupakan neraca yang disusun dalam bentuk sebelah menyebelah. Artinya, bagian harta berada pada sebelah kiri dan utang serta modal berada di sebelah kanan. Seperti contoh yang ada pada tabel bahwa salon harum pada laporan neraca per 31 Desember 2020, letak aktiva berada di sebelah kiri, serta letak pasiva berada di sebelah kanan. Untuk mencari kebenaran apakah laporan neraca perusahaan jasa ini sudah benar apa tidak, yaitu dengan cara aktiva sama dengan pasiva, nominal akhirnya harus sama. Bentuk neraca yang kedua yaitu bentuk stafel. Bentuk stafel ini neraca yang menempatkan bagian kewajiban dan modal pemilik di bawah bagian aktiva, seperti contoh di tabel salon harum neraca per 31 Desember 2020. Letak aktiva berada pada atas sendiri, lalu dilanjutkan dengan akun-akun yang termasuk aktiva, di bawahnya terdapat pasiva, dan dilanjutkan dengan akun-akun yang termasuk ke dalam pasiva. Teruntuk total aktiva ini diharapkan dan diwajibkan harus sama dengan total pasiva. Selanjutnya kita akan membahas laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar tentang kas dan setara kas. Kas sendiri merupakan uang tunai atau saldo dan rekening giro, sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas. Tujuan laporan arus kas ini sendiri untuk memberikan informasi penting atau yang relevan mengenai penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran kas selama periode akuntansi tertentu yang berguna untuk mengevaluasi pos-pos penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian laporan arus kas menggunakan dua metode. Metode yang pertama, metode langsung. Laporan arus kas disusun dari buku besar kas yang pencatatan setiap transaksi kas harus
digolongkan ke dalam 3 jenis kegiatan yang telah disebutkan tadi. Metode yang kedua, metode tidak langsung, laporan arus kas yang disusun dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Tidak diperlukan penggolongan pada setiap aktivitas kas seperti metode langsung. Laporan arus kas terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama, kegiatan operasional yang meliputi membeli atau membayar harta lancar, pendapatan, beban usaha, penerimaan piutang, melunasi utang non-bank. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan investasi yang meliputi membeli harta tetap. Kegiatan yang terakhir, kegiatan pendanaan yang meliputi penambahan modal, investasi awal, meminjam, dan melunasi utang bank, serta PRIF. Penyusunan laporan arus kas metode langsung. Perlu diingat bahwa metode langsung ini dilakukan atau disusun dari buku besar akun kas, yang dimana dari buku besar akun kas tersebut akan diidentifikasikan ke dalam 3 jenis kegiatan, seperti tabel yang sudah ditunjukkan, merupakan format dari laporan arus kas. Nama perusahaan, laporan arus kas per periode akuntansi tertentu. Yang atas sendiri terdapat arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama diikuti dengan penerimaan kas dari pelanggan. Lalu pembayaran kas dari pemasok dan karyawan. Contohnya seperti beban sewa, beban gaji, beban telepon, beban listrik, dan air. Lalu pembayaran kas dari pemasok dan karyawan dijumlahkan jadi satu dan dikurangkan terhadap penerimaan kas dari pelanggan. Untuk selanjutnya, kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi yang diperoleh dari penjumlahan tadi ditambahkan dengan pembayaran bunga ditambah pembayaran pajak penghasilan, yang nantinya akan diperoleh arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Selanjutnya, jenis kegiatan yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Sebagai contoh, pembelian perlengkapan, yang nantinya arus kas bersih yang dihasilkan operasi ini akan dikurangkan dengan arus kas dari aktivitas investasi. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Contohnya seperti investasi awal. Ini akan dikurangkan dengan PRIF pemilik yang nantinya diperoleh arus kas dari aktivitas pendanaan akan dijumlahkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi, yang nantinya akan diperoleh kenaikan bersih kas dan setara kas. Lalu, kas dan setara kas awal periode kalian cantumkan dan jumlahkan kenaikan bersih kas dan setara kas dengan kas dan setara kas awal periode yang nantinya akan diperoleh kas dan setara kas akhir periode. Berikut merupakan laporan arus kas metode langsung pada CV cepat servis. Arus kas dari aktivitas operasi diikuti dengan penerimaan kas dari pelanggan senilai 12.500.000 serta pembayaran kas dari pemasok dan karyawan yang meliputi beban sewa gedung, beban iklan, beban perjalanan dinas, beban telepon, beban gaji karyawan, beban listrik dan air, yang nantinya seluruh beban ini akan dijumlahkan menjadi 14.500.000. Kas yang dihasilkan aktivitas operasi menjadi 12.500.000 dikurangkan dengan 14.500.000 yang hasilnya minus 2 juta. Pembayaran bunga dan pembayaran pajak penghasilan pada CV cepat servis ini tidak ada datanya, maka dapat dikosongi. Lalu untuk nominal arus kas bersih dari aktivitas
operasi keseluruhan senilai minus 2 juta. Untuk kegiatan selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi yang merupakan pembelian peralatan kantor senilai 7.500.000. Maka ini akan dijumlahkan dengan 2 juta tadi dan diperoleh hasil 9.500.000 yang merupakan aktivitas pendanaan diantara lain investasi awal CV cepat servis 150 juta dan brief pemilik 5 juta. 150 juta dikurangkan dengan 5 juta hasilnya 145 juta yang akan menjadi arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Untuk kenaikan bersih kas dan setara kas ini diperoleh dari hasil penjumlahan minus 9.500.000 ditambah dengan 145 juta yang hasilnya 135.500.000. Kas dan setara kas pada awal periode tidak diketahui, maka kas dan setara kas akhir periode senilai 135.500.000. Penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung. Langkah yang pertama, menyusun daftar perubahan pos-pos neraca dengan membandingkan data dua neraca. Seperti tabel yang ada pada slide ini terdapat dua neraca. Yang pertama pada periode 1 Desember 2020 dan yang kedua periode 31 Desember 2020. Langkah yang kedua yaitu mengelompokkan tiap perubahan pos neraca dalam kelompok sumber dan penggunaan kas. Adapun perubahan pos-pos neraca yang diperbandingkan, yang merupakan sumber kas yang pertama, berkurangnya aktiva lancar selain kas. Yang kedua, berkurangnya aktiva tetap bruto atau harga perolehan karena ada penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, bertambahnya akumulasi penyusutan aktiva tetap. Yang keempat, bertambahnya segala jenis hutang. Yang kelima, bertambahnya ekuitas. Sedangkan untuk pos-pos neraca yang merupakan penggunaan kas, yang pertama, bertambahnya aktiva lain selain kas. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap bruto yang timbul karena pembelian. Yang ketiga, berkurangnya segala jenis hutang. Dan yang keempat, berkurangnya ekuitas. Dan pada contoh tabel di samping atau di slide ini, maka Salon Harum menentukan sumber dananya yaitu akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, dan juga modal. Serta untuk penggunaan dananya, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan peralatan. Untuk selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas. Seperti tabel yang sudah dicontohkan dalam slide ini, Salon Harum, laporan arus kas untuk periode berakhir 31 Desember 2020, sumber kas berasal dari hasil usaha selama Desember 2020, yang merupakan hasil usahanya berupa laba sebesar 7 juta. Ditambah dengan sumber dana yang sudah kita kerjakan di sebelumnya. Bertambahnya akumulasi penyusutan peralatan senilai 400.000, bertambahnya utang usaha senilai 12 juta, bertambahnya utang gaji senilai 2 juta. Lalu dijumlahkan terdapat jumlah 14.400.000. 14.400.000 ini ditambahkan dengan laba bersih 7 juta. Maka hasilnya 21.400.000. Hasil ini akan dikurangkan dengan penggunaan dana yang sudah kita identifikasikan sebelumnya. Apa saja penggunaan dana tersebut? Penggunaan dana meliputi bertambahnya piutang usaha, bertambahnya perlengkapan, bertambahnya sewa dibayar di muka,
Bertambahnya asuransi dibayar di muka senilai 3.500.000, untuk perlengkapannya 6 juta, untuk sewa dibayar di mukanya 5.500.000, serta asuransi dibayar di muka 400. Lalu ini dijumlahkan, hasilnya 15 juta minus 15.400.000. Kenapa minus? Karena ini akan dikurangkan dengan hasil laba bersih yang sudah ditambahkan sumber dana lalu dikurangkan dengan penggunaan dana. Untuk hasilnya sebesar 6 juta. 6 juta ini akan dikurangkan dengan penarikan modal pemilik atau bisa disebut pref senilai 2 juta. Hasilnya 4 juta. Penggunaan dana untuk pembelian peralatan senilai 20 juta. Maka arus kas yang terjadi pada Salon Harum mengalami penurunan kas senilai 16 juta rupiah. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan dan belum dipahami, silakan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih.